Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini tema yang akan kita ambil adalah menyangkut persoalan tetangga. Begitu Islam menjaga yang namanya hubungan antar sesama manusia, sampai pada hal yang kecil saja, itu diatur. Maka selaku umat Islam, kalau kita memahami pengertian Islam secara luas, al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu adalah ketika orang lain selamat dari kejahatan lidah dan kejahatan tangan kita. Lidah itu mewakili hati yang bisa disakiti, dan tangan itu mewakili fisik yang bisa disakiti. Jadi kalau kita memahami pengertian Islam secara mendalam, maka tentu kita penganut umat Islam, agama Islam, tentu tidak ingin mengganggu orang lain, tentu tidak ingin menganiaya orang lain. Kenapa? Pengertian Islam saja adalah memberikan keselamatan. Sampai pada hal yang kecil, Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tatadkur min kasrati solatiha." Ada seorang wanita yang terkenal sholatnya banyak, wa sodakatiha, terkenal banyak sedekahnya, bahkan zakatnya bagus, hajinya bagus, gaira annaha tu'zi lisanaha jiranaha bilisaniha. Tetapi satu kekurangannya ya Rasulullah, ibadah bagus, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah pun dilakukan, tapi satu kekurangannya adalah dia membenci tetangganya, dia menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya ahlun nar, perempuan itu adalah penghuni neraka. Tapi ya Rasulullah, di sana inna fulana tatazkuru min qillati salatiha, sedikit salatnya tapi wajibnya alhamdulillah, sunnahnya kurang. Puasa wajib alhamdulillah, sunnahnya kurang. Begitu seharusnya. Tapi ya Rasulullah, dengan tetangga dia baik, dengan tetangga dia sangat-sangat menjaga hubungan dengan baik. Qala hiya ahlun jannah. Apa kata Nabi? Perempuan itu adalah ahli surga. Maka bisa kita mengatakan bahwa tetangga itu adalah sebenarnya pintu surga, tetapi juga sekaligus dia adalah pintu neraka. Tergantung dari kita untuk menjaga hubungan dan berbuat baik kepada tetangga itu. Karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW ditanya, mahakul jari ala jarihi. Ya Rasulullah, apa sih hak tetangga terhadap tetangganya? Tentu untuk berbuat baik terhadap tetangga, kita harus mengetahui kewajiban kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap tetangga? Maka yang pertama kata Nabi, in marida uttahu, ketika tetanggamu sakit maka kunjungilah ia. Saya kira ini sebuah pesan dari Nabi, bahwa siapapun tetangga kita, sekalipun itu adalah beda agama, tetapi ketika tetangga sakit maka kunjungilah ia. Dan ingat wahai para pemirsa Kompas TV, ulama mengajarkan kalau mengunjungi orang sakit minimal 3 syaratnya. 1 adalah jangan terlalu lama. Kenapa? Yang namanya orang sakit dia ingin istirahat. Jangan sampai kita berkunjung malah menambah sakitnya orang. Kenapa? Diajak cerita, diajak bincang, diajak bicara terlalu lama, padahal orang sakit ingin istirahat. Yang kedua adalah berikan semangat. Sekalipun penyakitnya parah, berikan semangat. Jangan ada orang datang mengunjungi orang sakit. Apa penyakitnya Pak? Saya kena paru-paru. Oh, nenek saya meninggal gara-gara begitu. Ini namanya menambah penyakitnya. Tapi berikanlah semangat. Allah yang maha menyembuhkan. Kalau Allah ingin menyembuhkan, cukup dia berkata kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Itu memberikan semangat. Yang ketiga syaratnya adalah saling mendoakan. Yang sakit mendoakan yang mengunjungi, dan yang mengunjungi juga mendoakan yang sakit itu. Saling mendoakan. Nah, itulah etika yang harus kita ambil daripada mengunjungi orang sakit. Ini yang pertama, tugas seorang tetangga. Yang kedua adalah wa in mata syaiyatahu, ketika tetangga itu meninggal maka antarlah jenazahnya. Berarti harus hadir bertaksiah.
merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga. Nah, maka itu namanya simpati, bahkan kalau bisa empati. Empati itu lebih dalam lagi. Contoh kalau simpati, kita makan bakso misalnya, lalu kemudian kita dapat teman yang tidak makan, kita mengatakan, wah, saya simpati dengan itu. Itu baru simpati. Tapi kalau empati adalah dia lebih dalam lagi, bukan hanya memperhatikan, tetapi dia sekaligus mengajak. Nah, itu namanya empati, lebih dalam lagi maknanya. Ketika tetangga meninggal, diantarlah itu. Dan ingat, wahai para pemirsa, ternyata menyalatkan jenazah dan mengantarkan ke kuburan itu besar pahalanya. Maka bagi yang sering umrah maupun haji, itu setiap di Madinah atau di Makkah, setiap selesai sholat wajib, kita sholat jenazah. Kenapa begitu besarnya pahala sholat jenazah? Ada saja orang yang meninggal, setelah sholat wajib itu disalatkan dulu. Nanti setelah itu baru kita sholat ba'diyah. Apa pahalanya kata Nabi? Siapa yang menyalatkan orang lalu kemudian mengantarkan ke kuburan, dia dapat 2 qirat. Siapa yang hanya menyalatkan dan tidak mengantarkannya, maka dapat 1 qirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih 1 qirat itu? Maka Nabi menjawab, 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Itu pahalanya. Ini tugas yang kedua adalah ketika tetangga meninggal, diantar jenazahnya, ikut bertaksiah, menghibur yang tertimpa duka itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa inistakrada akrat tahu. Ketika tetangga minta pinjaman, maka berikanlah pinjaman itu. Ini saling membantu. Tetapi ingat, wahai para pemirsa Kompas TV, selaku orang yang meminjam dan yang dipinjami harus saling mengerti. Termasuk kita yang tetangga yang sering pinjam kepada tetangga yang lain harus mengerti. Pinjam mobilnya orang tentu dijaga dengan baik. Karena ada orang dipinjam mobilnya orang, dikasih habis bensinnya baru dikembalikan. Ini tidak mengerti namanya. Maka pantas kalau di dalam kehidupan ini timbul yang namanya riba. Padahal riba, kata Allah, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sering antar tetangga terjadi praktik riba. Apa itu riba? Kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Riba itu adalah setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Contoh, tetangga pinjam 1 juta. Terus kita mengatakan, saya pinjamkan itu dalam jangka waktu 1 bulan, tapi syaratnya saat kamu kembalikan cukupkan 1.500.000. Nah, 500-nya itu adalah riba. Jangan hanya persoalan uang, persoalan barang. Saya pinjamkan kau motorku, silakan pakai, tapi syaratnya saat kau kembalikan penuhi dengan bensin. Nah, itu riba lagi. Kalau didahului persyaratan. Tapi kalau tidak didahului persyaratan, sebesar apapun yang dikembalikan, bahkan lebih dari modalnya, itu bukan riba. Contoh, ada tetangga yang pinjam 1 juta, dalam jangka waktu 1 bulan kita pinjamkan. Alhamdulillah, tetangga sangat mengerti. Saat dia kembalikan, dia mencukupkan 3 juta. Boleh diambil atau tidak? Boleh, karena tidak didahului perjanjian. Yang 1 jutanya adalah uang kita, yang 2 jutanya adalah tanda terima kasih. Cuma pertanyaannya para pemirsa, pernahkah kita dapatkan ada orang yang dipinjamkan 1 juta, dikembalikan 3 juta? Ini yang susah dicari. Yang banyak itu adalah dipinjamkan dengan cara baik, susah menagihnya. Bahkan banyak orang ketika ditagih, dia lebih duluan marah ketimbang yang menagih. Tapi insya Allah bukan pemirsa yang seperti itu. Mungkin di tempat lain adanya. Nah, oleh karena itu ini yang ketiga. Ketika tetangga minta pinjaman, maka pinjamilah. Tapi kita yang meminjam juga mengerti keadaan pinjaman itu. Insya Allah, para pemirsa Kompas TV, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bang, kamu tahu nggak sensus ekonomi? Ya tahulah, kan semua pengusaha juga harus tahu. Pak, kalau petugas sensus ekonomi datang di toko ini diterima atau enggak? Ya iyalah, sensus ekonomi itu kan juga bermanfaat buat kita. Ayo pengusaha Indonesia, kita terima petugas sensus dengan memberikan data sebenarnya.
Para pemirsa Kompas TV yang budiman, terima kasih masih bersama dengan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kita masuk pada poin yang keempat. Apa kewajiban tetangga terhadap tetangganya? Yang keempat adalah wa in a'wasa satartahu. Ketika dia kekurangan, maka tutupilah kekurangannya. Nah, kekurangan yang dimaksudkan ini adalah baik menyangkut kekurangan secara materi maupun kekurangan menyangkut aibnya. Sehingga ada pepatah, ungkapan para ulama yang sering mengatakan, jadilah kuburan bagi tetanggamu. Maksudnya, jangan karena engkau yang menceritakan aib tetangga sehingga kekurangan mereka, aib mereka itu tersebar. Begitu Islam menjaga keindahan hubungan baik antar sesama manusia, tidak boleh mempermalukan tetangga itu. Sekalipun kita tahu aibnya, sekalipun kita tahu kekurangannya, tapi tidak boleh menceritakan terhadap orang lain. Itu kalau menyangkut kehormatannya. Juga menyangkut soal materi, tetangga kekurangan. Bahkan kata Nabi, tidaklah beriman seseorang yang dia bermalam dalam keadaan kenyang, wajaiun, sementara dia memiliki tetangga yang dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahuinya. Tidak beriman kata Nabi, tidak sempurna imannya kalau ada orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar sementara dia mengetahui. Ini begitu Islam menjaga yang namanya hubungan antar tetangga itu. Nah, sehingga sampai kekurangan-kekurangan tetangga itu perlu kita tutupi. Selanjutnya para pemirsa yang budiman, tugas dan kewajiban kita selaku tetangga adalah wa in asabahu khairun hana'nahu. Ketika tetangga mendapatkan kebaikan, doakanlah ia. Misalnya tetangga habis melahirkan, doakan, ya Allah mudah-mudahan anaknya jadi orang soleh. Tetangga punya masalah, doakan. Tetangga membeli mobil baru misalnya, ya Allah mudah-mudahan engkau berikan keselamatan buatnya. Jangan iri hati. Ini kan banyak kejadian di antara kita. Tetangga yang naik jabatannya, dia yang naik tekanan darahnya. Ini kan ada terjadi para pemirsa. Ketika dulu di sebuah daerah ada orang yang rezekinya semakin naik. Saat rezekinya semakin membaik, dia beli sepeda. Terus tetangganya melihat dia yang pusing. Terus tetangganya kemakin naik rezekinya, beli motor. Nah, ini si tetangga masuk ke rumah sakit. Sudah 20 cairan yang masuk di tubuhnya itu belum sembuh. Kenapa? Karena yang diobati adalah fisiknya, sementara yang sakit adalah hatinya. Dan setelah itu datang lagi tetangga berkunjung. Wah, sungguh malang engkau yang masuk di rumah sakit. Sudah 20 cairan belum sembuh. Sementara tetangga yang kemarin beli motor itu beli mobil lagi. Nah, ini makin parah lagi, bahkan bisa sampai meninggal dia hanya karena penyakit hati. Ini pentingnya bagaimana agar kita ini umat Islam pandai-pandai kemudian bersyukur atas segala nikmat yang orang lain miliki. Membantu mereka mensyukuri nikmatnya itu dengan cara apa? Mendoakan. Wa in asabahu khairun hana'nahu. Ketika dia memiliki kebaikan, bertambah kebaikannya, bertambah nikmatnya, maka doakanlah agar dia selamat. Ini sungguh luar biasa Islam mengajarkan terhadap hubungan dengan tetangga itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya wa in azabathum musibah. Ketika tetangga terkena musibah, wa in azabathum musibah azzaitahu, hiburlah dia. Nah, inilah kemudian ada namanya taksiyah. Taksiyah itu ketika ada orang yang meninggal, lalu kemudian kita mengunjungi tetangga yang berduka itu. Nah, itu namanya taksiyah. Dan ini dianjurkan oleh Nabi. Dan tujuan taksiyah itu ada 3. Satu, tujuannya adalah untuk menghibur orang yang tertimpa duka. Ketika ada orang meninggal, tentu hatinya sedih, maka itu membutuhkan yang namanya orang yang bisa menghibur. Itu satu. Yang kedua, tujuan taksiyah adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kita kumpul, lalu kemudian baca Al-Quran untuk yang meninggal, mendoakan yang meninggal, itu tujuannya. Yang ketiga adalah kemudian agar kita yang hadir bertaksiyah juga ingat yang namanya kematian. Nah, ini pentingnya menghibur orang yang tertimpa duka. Bukan hanya kematian, yang terbakar misalnya, yang kecurian misalnya,
Yang jelas apapun musibah yang menimpa tetangga kita, maka seharusnya dihibur. Itu ajaran Islam. Jangan sebaliknya, tetangga yang dapat musibah, kita keenakan mengejek mereka. Bahkan mungkin bersyukur, itu jangan. Nah karena itu menjadilah umat Islam ini adalah umat yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Persoalan kecil dijaga itu. Bahkan dalam persoalan ini ketika mendapat musibah, maka hiburlah ia. Itu tugas kita selaku tetangga. Nah selanjutnya adalah kata Nabi SAW, wala tarfa'u bina'aka fauqa bina'ihi fatasuddu alaihi rih. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu melebihi bangunan tetanggamu sampai engkau menghalangi angin masuk ke dalam rumahnya. Begitu Islam menawarkan kedamaian, menawarkan keselamatan, menawarkan hubungan yang baik. Jangankan persoalan besar, persoalan meninggikan bangunan agar angin dihalangi masuk ke rumah tetangga, itu sangat diajarkan oleh Nabi SAW. Indahnya Islam, kalau kita memahami, maka tidak ada lagi perselisihan di antara kita, tidak ada lagi pertengkaran di antara kita, karena dia Islam menjaga keselamatan bagi semua manusia. Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita punya tetangga dan ingin membangun rumah, maka tentu selaku umat Islam kita berdiskusi, bermusyawarah mana yang terbaik. Walaupun memang itu adalah tanah kita, walaupun itu adalah milik kita, tetapi Islam mengajarkan bermusyawarah bagaimana yang terbaik. Yang jelas, kalaupun tetangga tidak terganggu, tidak ada masalah. Nah, angin saja dihalangi masuk, itu dilarang oleh Nabi. Apalagi kalau memang kita yang memasuki rumah orang, mengambil haknya, mengambil barangnya. Itu adalah sebuah hal yang dilarang oleh agama. Nah, karena itu, para pemirsa Kompas TV, Nabi mengajarkan agar bertetangga itu dengan sangat baik. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, sebuah ulama sufi, Imam Hasan Al-Basri ini punya tetangga itu di atas. Nah, beda dengan kita, para pemirsa, tetangga kita itu di samping, kanan dan kiri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini memiliki tetangga di atas. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagi. Dengan berbagi, hidup ini jadi lebih berarti. Kini saatnya kita berbagi kesadaran dan kepedulian agar setiap rumah bisa memiliki listrik. Caranya mudah kok. Potong 10% pengguna listrik kita. Matiin lampu kalau nggak perlu. Cabut saklar setelah selesai dipakai. Atur suhu ruangan 25 derajat. Indahnya berbagi, cahaya kehidupan. Para pemirsa Kompas TV yang budiman, terima kasih masih bersama dengan kami. Kita mulai dari kelanjutan kisah daripada Hasan Al-Basri. Dia punya tetangga di atas. Nah, karena dia punya tetangga di atas, maka tentu sedikit banyaknya ada yang berhubungan dengan mereka. Nah, suatu ketika WC yang ada di atas, WC milik tetangga itu ternyata bocor pipanya. Maka tentu air yang dari atas itu menetes ke bawah. Pas di kamar di mana Hasan Al-Basri itu tidur. Itu berjalan begitu lama dia. Nah, suatu ketika Hasan Al-Basri dalam keadaan sakit. Maka tetangganya ini yang Yahudi, dia bukan Islam tapi Yahudi, ya tapi tetap menjaga kerukunan. Maka orang Yahudi ini, tetangganya yang di atas ini berkunjung untuk melihat Hasan Al-Basri karena beliau dalam keadaan sakit. Akhirnya masuklah ia. Ketika dia masuk di rumah
bahkan ke kamar Hasan al-Basri yang terbaring di kamarnya, dia melihat ternyata ada baskon besar yang berisi air yang busuk. Dia menoleh ke atas, ternyata itu adalah berasal dari pipa dari WC-nya yang bocor di atas itu. Maka si tetangga Yahudi ini berkata, "Wahai Imam Hasan al-Basri, sudah berapa lama ini engkau rasakan busuknya bau kotoran ini? Kenapa tidak memberitahukan saya agar saya bisa memperbaiki? Ini kan mudah ke rumah saya atau memanggil saya, memberitahukan, saya perbaiki." Awalnya Imam Hasan al-Basri tidak mau memberitahu. Kenapa? Seorang ulama itu menjaga perasaan tetangga. Tapi karena tetangganya mendesak, lalu kemudian apa yang dia katakan? "Wahai tetanggaku, sesungguhnya bocornya pipa yang di atas itu sebenarnya sudah 20 tahun. Coba bayangkan selama 20 tahun dia merasakan itu. Tidak memberitahukan kepada tetangga hanya karena menjaga perasaan. Ini indahnya Islam. Seorang ulama sufi yang sangat mungkin kita untuk menjelaskan tetangga dengan kata-kata yang baik memang, tetapi dia memilih untuk berdiam karena ingin menjaga hubungan baik, takut kalau tetangganya tersinggung. Ini sebuah potret di mana Islam mengajarkan bertetangga dengan baik. Akhirnya si Yahudi ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dari jalan itu, lalu dia kemudian memasuk Islam. Para pemirsa Kompas TV yang budiman. Nah, selanjutnya Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Zar, "Ya Abu Zarrin, izas tabakta fa'aksir marak." Wahai Abu Zar, ketika kamu kemudian memasak, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, agar kamu berniat untuk memberikan tetanggamu. Coba bayangkan Rasulullah SAW. Bahkan di hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan, janganlah kamu la tu'zihi birihin kiderika illa antukrika lahu minha. Janganlah kamu menyakiti hati tetanggamu dengan bau makananmu, kecuali ada niat untuk memberikan sebagian kepada mereka. Islam mengajarkan bau makanan saja ini itu dijaga. Jangan menyakiti tetanggamu dengan bau makanan. Ya, walaupun mungkin bukan keinginan kita untuk bau makanan itu tercium oleh tetangga, tetapi setidaknya ada cara-cara agar tidak menyakiti itu. Ini kan ada kejadian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ada kejadian seorang tetangga yang memang sakit hati dengan tetangganya. Dia berangkat ke pasar beli ikan emas yang besar. Lalu kemudian ikan emas yang besar ini oleh penjual ikan berkata, "Tolong dikantongin." "Oh, enggak usah, Pak. Saya ingin memperlihatkan kepada tetangga-tetanggaku agar mereka iri hati bahwa tetangga yang satu ini makanannya enak, ikan emas yang besar." Tapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Saat maghrib tiba, tetangga yang tadinya membeli ikan dengan harapan agar tetangganya yang sebelah itu sakit hati karena melihat bahwa tetangga yang sebelah makanannya adalah ikan emas yang besar. Namun saat maghrib tiba, tetangga yang ia iri hati kepadanya itu ternyata menyembelih ayam yang banyak. Lalu tetangganya itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, agar tetangga kita ini makanannya bagus, makanannya enak, lebih sempurna, karena saya melihat dia cuma membeli ikan, tolong bawakan ini ayam yang sudah kita masak. Ada gorengnya, ada panggangnya, ada kemudian yang enak-enak semua masakannya, dibawakanlah itu." Lalu anaknya berkata, "Wahai ibu tetangga, ini ada kiriman dari ibu saya, mudah-mudahan makananmu malam ini itu akan indah karena engkau cuma membeli ikan dan ibuku memberikan ayam agar sempurna itu hidangannya ada di rumahmu." Tapi yang namanya orang sakit hati, dia melihat masakan tetangganya yang luar biasa enaknya, ayam yang begitu banyak, justru dia pingsan dari itu. Kenapa? Karena sakit hati. Seandainya dia adalah orang yang menjaga hati dengan baik, ya tentu maka dia kemudian menikmati ikannya, dia kemudian menikmati ayam tetangganya, itu kalau hatinya baik. Nah, karena itu para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, ini hati perlu dijaga. Bahkan saya sering katakan di beberapa tempat, kalau ingin sakit hati itu tidak hadir, maka bantulah tetanggamu untuk bersyukur. Minimal ketika dapat mobil yang baru, ya kita temani mendoakan. Bahkan mungkin saat tetangga kita cuci mobil, ya dibantulah cuci mobilnya itu, agar penyakit hati itu hilang. Kenapa? Oleh karena agama Islam mengajarkan yang namanya ketenteraman di dalam berhubungan dengan sesama manusia.
Inilah yang diperhatikan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu dalam bersosialisasi dengan manusia, berhubungan dengan orang-orang Islam maupun orang kafir, itu selalu membalas kebaikan dengan kelebihan yang lebih, bahkan membalas kejelekan dengan kebaikan. Contohnya Nabi itu pernah berjalan-berjalan, dia menemukan ada seorang kakek tua. Lalu kakek tua ini digendong oleh Nabi. Kenapa digendong? Karena kakinya sudah tertatih-tatih melangkah. Nabi menawarkan bantuan. Wahai sang kakek, bagaimana aku gendong kamu menuju rumahmu? Okelah anak muda. Sambil digendong oleh Nabi. Nah, apa kata sang kakek tua ini? Wahai anak muda, sudah lama aku berjalan, baru kali ini engkau adalah orang yang rela untuk membawa saya ke rumah. Padahal banyaknya pemuda. Itu saya yakin kamu adalah pemuda yang baik. Karena itu wahai pemuda, aku nasihatkan kamu. Jangan engkau percaya orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pesihir, Muhammad itu adalah orang gila. Padahal yang menggendong dia adalah Rasulullah SAW. Coba kita wahai para pemirsa, tidak usah digendong. Ada orang yang mungkin naik di mobil kita. Dia naik di mobil kita sambil menceritakan kejelekan kita. Kira-kira kita apakan itu orang yang naik di mobil kita? Mungkin kita stop mobil, coba kamu turun. Tidak pantas kamu berada di mobil saya. Itu kalau kita. Tapi Nabi mengajarkan, dia mendengar ejekan orang tua tadi, malah Rasulullah SAW semakin memperbaiki gendongannya. Bahkan sudah bisa sampai di rumah si kakek tua ini, malah Nabi kemudian memutar-mutar itu. Kenapa Nabi memutar-mutar? Agar si kakek ini lebih merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Coba kalau kita, mungkin kita sudah lemparkan itu, apalagi sudah tua. Ini Nabi sangat penyayang, membalas kebaikannya, membalas kejelekan dengan kebaikan. Maka Rasulullah SAW kemudian sampai di rumahnya dengan perlahan-lahan, dengan tangan yang lembut, dia kemudian meletakkan si kakek tua ini. Lalu si kakek tua ini berkata, wahai anak muda, sebelum engkau meninggalkan saya ingin tahu siapa namamu wahai anak muda. Maka Nabi menjawab, wahai sang kakek, namaku adalah Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang tadi kau ejek, Muhammad yang tadi kau anggap gila, yang kau anggap pembohong, yang kau anggap penyihir. Sayalah wahai si kakek tua. Dengan akhlak yang baik tadi, maka si kakek tua yang bukan Islam ini juga memeluk Islam dengan mengucapkan syahadat, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu karena keindahan akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, kesimpulan dari tema kita ini adalah bahwa selaku umat Islam, tentu kita diajarkan oleh agama kita, oleh Nabi SAW untuk berbuat baik terhadap tetangga. Maka jadikanlah tetanggamu adalah pintu surgamu, agar kita bisa semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua wahai para pemirsa Kompas TV mampu berbuat baik terhadap tetangga, bahkan bisa membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih. Kalaupun mereka berbuat jahat, maka kita balas dengan kebaikan sebagaimana Nabi SAW membalas mereka dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.